Oke, selamat sore semua anak-anak. Sore, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih buat ketua kelasnya yang udah menyediakan room kelasnya. Langkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita mulai dari doa. Buat Nanda, silakan bawakan doa kita. Boleh, Pak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum masuk, langkah baiknya Bapak mengabsen dulu sebelum kita masuk langsung ke materinya. Pertama, Maruli. Oke, Cindy. Nak Cindy, di mana kamu, Nak? Nak Cindy. Diam. Nah, Cindy, mungkin nggak kurang jaringan ya. Memang Bapak lihat dia muncul di sini di kamera. Aini. Hadir, Pak. Pak, tadi saya hadir ya, Pak. Oh, belum muncul dia mungkin. Elfrida. Winda. Hadir, Pak. Rodia. Oh, nggak ada. Berarti tidak ada ya. Citra, nggak ada. Nanda. Hadir, Pak. Mira. Oke, Depi. Hadir, Pak. Kristina. Hadir, Bapak. Oke, dalam pelajaran kali ini penilaian Bapak harapkan semua siswa membuka kameranya, kemudian dalam seragam pakaiannya juga formal, karena meskipun kita daring, kita tetap mengikuti kedisiplinan dalam berpakaian. Kemudian Bapak juga mengharapkan ketertiban anak sekalian dalam pembelajaran kali ini. Nah, Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu ke dalam 3 kelompok, karena kita 12 orang, satu kelompok itu 4 orang. Nah, kelompok 1 itu terdiri dari Maruli, Cindy, Aini, Rahel. Kelompok 2, Elfrida, Winda, Rodia, Citra. Dan kelompok 3, Nanda, Mira, Depi, dan Kristina. Nah, kelompok ini akan Bapak beri tugas dalam tugas menganalisa yang dibuat ke dalam makalah. Nanti di akhir Bapak kasih tahu apa tugasnya itu. Iya. Oke, kita masuk pada materi kita pada hari ini. Oke. Materi kita hari ini ialah tentang pelaku kegiatan ekonomi. Nah, minggu yang lalu sebelum kita masuk pada pelaku kegiatan ekonomi ini, kita telah mempelajari tentang ilmu ekonomi. Nah, coba Bapak mau tanya kepada Nak Regen tentang apa itu ilmu ekonomi. Oke, terima kasih buat Nak Regen, sudah baik ya pemaparannya. Itu tandanya Nak Regen telah menalar tentang materi kita minggu lalu. Nah, saat ini kita masuk pada pelaku kegiatan ekonomi. Secara kehidupan kita sehari-hari, secara sadar maupun tidak sadar, kita telah melakukan kegiatan ekonomi. Coba Cindy, mungkin kamu tahu tentang apa itu kegiatan ekonomi? Cindy. Oke. Nanda, coba kamu jelaskan tentang kegiatan ekonomi yang mungkin kamu tahu. Pak, maaf Pak, apa tadi Pak? Oke Cindy ya. Saya Bapak mau nanya, kan dalam kehidupan sehari-hari itu biasa kita lakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang kamu ketahui itu seperti apa, Nak? Kegiatan ekonomi itu kegiatan produksi, konsumsi,
kegiatan produksi barang, konsumsi barang, atau jasa pada semua tingkatan masyarakat yang gunanya untuk menghasilkan uang. Oh, oke. Terima kasih buat Nak Cindy. Ada yang lain ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Oke. Ya, kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya melalui dengan cara menukarkannya dengan uang. Nah, kalau pada zaman dahulu itu penerapannya itu dengan barter. Nah, coba Nanda, mungkin tahu itu apa barter? Barter itu kayak tukar antara barangnya satu dengan saling tukar gitu lah, Pak. Oke, iya. Gitu. Barang itu barter merupakan pertukaran barang antar barang. Nah, contohnya itu misal ini Bapak seorang petani nih kan. Bapak petani menciptakan menghasilkan padi, diolah menjadi beras dan menjadi nasi. Nah, untuk kebutuhan hidup Bapak, Bapak kan butuh makan, tentu tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi nasi. Sedangkan misalnya Nak Regen ini seorang nelayan, dia nelayan menghasilkan ikan. Nah, dia juga sebaliknya seperti Bapak, tidak cukup hanya dengan memakan ikan. Nah, tentu kami untuk sama barang kami, beras dengan ikan. Oke, kita masuk pada jalan tok. Jalan PPT-nya. Jalan PPT-nya. Oh, pasti mesti diketuk, nggak bisa diam. No. Nggak bisa juga, Gen. Oke, selanjutnya kita masuk pada siapa saja pelaku kegiatan ekonomi ini. Nah, dalam pelaku kegiatan ekonomi terdapat 4 poin yang pelaku utamanya. Yang pertama, rumah tangga produsen ataupun Pak, suaranya kecil. yang pertama itu rumah tangga produsen ataupun perusahaan, kemudian rumah tangga keluarga ataupun konsumen, dan rumah tangga pemerintah dan masyarakat luar negeri. Yang pertama itu rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini merupakan barang dan jasa dan serta berperan sebagai pendistributor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, pada dasarnya kegiatan mereka ini ialah menghimpun faktor-faktor produksi yang mereka terima, kemudian membayar atas faktor-faktor produksi yang mereka olah, lalu menjual barang dan jasa yang merupakan olahan dari faktor-faktor produksi tersebut. Lalu ketika mereka selesai menjualnya, mereka akan berhak mendapatkan upah atas penjualan barang dan jasa yang mereka raih. Kemudian yang kedua, rumah tangga keluarga ataupun konsumen. Satu kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak dan anggota keluarga yang lain, yang dimana makan pada dapur yang sama. Rumah tangga keluarga ini merupakan pelaku ekonomi yang memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian. Nah, rumah tangga keluarga ini merupakan suatu kelompok individual yang dalam kehidupan sehari-harinya harus dipenuhi kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya itu, mereka tentu akan berusaha, yaitu dengan menawarkan faktor-faktor produksi ataupun memanfaatkan faktor-faktor produksi yang mereka miliki, seperti tanah maupun gedung. Mereka akan mengolah ataupun menyewa, kemudian mereka akan mendapatkan upah sewa dari kegiatan tersebut. Kemudian tenaga kerja. Mereka sebagai tenaga kerja akan menawarkan tenaga mereka ke dalam perusahaan untuk mendapatkan upah dalam bekerja tersebut. Ketiga, modal. Nah, masuk dalam modal ini bisa kita jadikan sebagai modal dalam usaha ataupun kita menginvestasikannya ke dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu keahlian. Kalian ini bisa dalam misalnya kalian bidang tertentu, misalnya ahli dalam menjahit, dalam mekanik dan lain sebagainya. Yang ketiga itu rumah tangga pemerintah. Berbeda dengan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah ini adalah menjalankan aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang meliputi mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat. Semisalnya itu seperti pengimpunan dana pajak. Kemudian, pajak ini akan dibelanjakan atau digunakan sebagai anggaran pemerintah untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah seperti menyiapkan sarana prasarana yang menyangkut kegiatan umum ataupun yang menunjang kegiatan perekonomian. Kemudian
Pemerintah juga melakukan kegiatan ekonomi secara langsung di bawah badan usaha milik negara, misalnya itu PLN, Damri, dan Pertamina. Dalam hal ini BUMN memiliki dua nama perusahaan seperti Perum atau perusahaan umum ataupun perseroan. Yang keempat itu ya menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, tujuan negara Indonesia, negara menjalin hubungan dengan negara lain ialah mendapatkan suntikan dana maupun investasi dari luar negeri guna untuk mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh negara. Ketika usaha ini semakin berkembang, maka akan semakin mengorbitkan ataupun merekrut banyak tenaga kerja sehingga menekan tingkat pengangguran. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Seperti yang kita ketahui di masa yang modern sekarang, negara yang tertutup, tidak ada lagi negara tertutup sama sekali dengan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Hasil produksi selain disalurkan ke pembeli dalam negeri, luar negeri, sebagian juga dijualkan pada masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang jasa dan dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut dengan ekspor. Kegiatan ekspor ini dibayar dengan valuta asing ataupun devisa menurut kurs tertentu. Jadi keluarnya arus barang dan jasa diimbangi oleh arus uang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, di sini terdapat 4 gambar. Mungkin Bapak ingin bertanya kepada Regen, coba jelaskan ini 4 gambar dari 4 poin tersebut, di mana yang termasuk dalam kegiatan ini? Ini kegiatan apa? Ini kegiatan apa? Ini kegiatan apa? Misalnya kegiatan A, kegiatan pemerintah. Oke, ada lain yang ingin menyampaikan? Nanda mungkin? Coba jelaskan gambar-gambar ini. Oke. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya, Nak? Coba Bapak jelaskan gambarnya, Pak. Kami nggak paham. Oke, nah tadi kan ada 4 poin yang Bapak jelaskan, seperti rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen ataupun keluarga, rumah tangga pemerintahan, dan masyarakat luar negeri. Nah, pada gambar A ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintahan, yang dimana mereka melakukan sidang, rapat tentang perancangan undang-undang. Kemudian pada gambar B, ini merupakan kegiatan dari masyarakat luar negeri seperti melakukan investasi atau perdagangan luar negeri mancanegara. Dan yang C ini ialah kegiatan rumah tangga produksi, yaitu memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dimana para tenaga kerja ini diraih dari ataupun patok-patok produksinya diraih dari rumah tangga konsumen. Nah, sedangkan yang D ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk pada peran pelaku kegiatan ekonomi. Sama tidak jauh berbeda dengan Bapak jelaskan yang pertama itu. Yang pertama itu adalah rumah tangga konsumsi. Dalam rumah tangga konsumsi ini, rumah tangga konsumsi juga berperan sebagai produsen. Nah, rumah tangga merupakan sebagai pihak yang menghasilkan faktor-faktor produksi untuk diolah menjadi barang dan jasa. Nah, sedangkan peran mereka sebagai konsumen, mereka sebagai konsumen, sebagai faktor penghadir faktor produksi itu akan menerimakan balas jasa dari perusahaan produksi ataupun perusahaan produsen dari berdasarkan sumber-sumber daya yang telah dipakai. Nah, hal ini maksud dalam balas jasa ini dimasukkan oleh pendapatan rumah tangga, yang dimana pendapatan rumah tangga ini akan digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang diciptakan oleh si rumah tangga produksi. Yang kedua ini rumah tangga produksi. Nah, sebagai produsen, rumah tangga produksi
produksi ini bertugas menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Nah, sebagai konsumen, tentu untuk melakukan kegiatannya itu mereka butuh yang namanya faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor produksi itu dibeli mereka dari rumah tangga konsumen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Nah, sebagai produsen, pemerintah juga melakukan kegiatan ekonomi seperti misalnya di bidang menciptakan di bidang-bidang usaha tertentu seperti Dirgantara PT Dirgantara Indonesia, kemudian Pertamina, Garuda Indonesia dan lain sebagainya. Nah, perusahaan ini diciptakan negara, diolah oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum banyaknya. Nah, pemerintah sebagai konsumen. Nah, dalam maksudnya pemerintah sebagai konsumen ini diartikan sebagai ketika pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi tentu membutuhkan suatu barang dan jasa, alat, peralatan, kesehatan, pendidikan dan senjata guna untuk keamanan negara. Yang ketiga itu sebagai pengatur dan pengendali. Pemerintah sebagai pengatur dan pengendali kegiatan perekonomian ataupun mengeluarkan kebijakan dalam hal menekan pengangguran dan inflasi dan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produksi. Dan yang terakhir ini masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri juga mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara. Nah, kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan masyarakat luar negeri ini menimbulkan arus barang jasa, yaitu ekspor impor dan arus uang masuk dan keluar ataupun kurs palas. Dari kegiatan ini pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa. Sampai di sini ada yang bertanya? Ataupun ada yang kurang jelas, nak? Halo? Masih di dalam? Oke, terima kasih. Nah, tadi buat kelompok yang Bapak bagikan, di sini telah terdapat diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi, circular flow diagram. Nah, ini merupakan perputaran di setiap arus komponen yang Bapak jelaskan tadi, masyarakat luar negeri, pemerintah, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen. Nah, yang Bapak minta kepada setiap kelompok untuk menganalisis, menjelaskan setiap komponen-komponen ini. Ke depan kita akan masing-masing kelompok akan menjelaskan. Nah, makalahnya itu dikumpul di Google Classroom yang udah Bapak buat. Ini dia Google Classroom yang Bapak buat. Bisa di screenshot nanti ataupun Bapak share ke WA ketua kelas. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Coba kepada Oke, sampai di sini mungkin pelajaran kita pada hari ini. Saya harapkan mungkin materi kita pada hari ini dapat kita cerna dengan baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Shalom. Halo, terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Ya, semangat ya. Sore. Ya, selamat sore. Sebentar lagi buka.